Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membuat subdomain baru dan juga database tentang data obat. Nah, langsung saja bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Untuk membuat sebuah subdomain baru, di sini saya menggunakan rumah web. Yang dimana untuk mengakses rumah web kita harus berlangganan terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai domain yang sudah dalam posisi aktif, dan ini adalah nama domain saya. Serta saya juga sudah ada hosting dalam posisi aktif juga. Ini adalah username dan password untuk masuk ke dalam panel. Kita langsung saja masuk ke dalam panel hostingnya dengan cara memasukkan nama domain yang sudah kita order. Di sini nama domain saya adalah ftunipidora.my.id dengan tambahan cPanel agar terakses. Nah ini, kemudian ini adalah username dan juga password. Pastikan username dan juga password ini sesuai dengan yang di hosting tadi agar dia bisa login ke dalam cPanel. Nah ini tandanya dia sudah berhasil dan sesuai. Kemudian ini adalah halaman dari cPanel ini sendiri, panel rumah web. Nah di sini ada banyak tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi, buat web dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat, dengan cPanel ini, dengan posisi ini, saya akan membuat subdomain baru dengan cara saya ketikkan posisi domain, dan otomatis akan muncul seperti ini. Kita pilih yang pertama. Nah, ini halaman untuk membuat subdomain baru. Di sini sudah ada banyak subdomain yang sudah saya buat. Nah, untuk membuat subdomain yang baru lagi, kita create a new domain. Kemudian kita masukkan nama subdomain yang akan kita buat. Misal di sini saya buat data obat.ftunipidora. Nah, kalau dia muncul seperti ini, kita pilih saja yang just as. Oke, kemudian klik submit. Kita tunggu apakah dia berhasil atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya dia sudah sukses, sudah berhasil dibuat. Nah, ini adalah nama subdomain yang sudah saya buat. Kemudian, maka selanjutnya kita kembali ke home terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasukkan kode program ke dalam cPanelnya ini dengan cara kita scroll ke bawah, kita cari yang tools file manager. Kita klik, kemudian kita klik yang public_html, kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah nama-nama subdomain yang sudah kita buat. Nah, ini adalah nama subdomain yang sudah dibuat tadi dengan nama data obat ftunipidora.my.id. Tinggal kita klik 2. Nah, di halaman ini kita bisa memasukkan kode program untuk mengakses ke database, membuat CRUD tentang data obat seperti itu. Nah, dengan cara untuk menambahkan file kode programnya, kita klik yang file tanda tambah ini plus file. Kemudian kita buat nama filenya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah ada kode program yang sudah saya buat. Di sini ada indeks, ada tambah data, ada hapus fungsi, ada koneksi ke database-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti saya tinggal kopikan aja ke dalam rumah webnya ini. Kita klik file, kemudian kita tulis buat namanya indeks. Pertama saya akan buat file index. Jangan lupa tambahin PHP.
Kemudian create new file. Pastikan kita membuat nama filenya ini agar bisa tersimpan gitu. Ini create new file. Nah, ini adalah file yang sudah kita buat. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk menambahkan filenya. Ini saya buat file koneksi untuk create new file. Ya, di sini saya ini untuk membuat CRUD data obat, saya memisahkan antara ya fitur tambah, kemudian hapus, edit, dan lain sebagainya. Jadi saya buat file yang terpisah. Jadi saya buat tabel fungsi. Saya akan jelaskan di programnya. Edit. Ini untuk edit tampilannya. Kemudian ada yang namanya update data.php. Kemudian teman-teman boleh menggunakan kode program yang lain. Yang penting bisa ada aplikasi CFD-nya tentang data obat. Ini nanti saya akan jelaskan dari setiap file yang sudah saya buat. Tambah data.php. Kemudian kita klik lagi, kita lihat apa yang belum. Update data. Edit, hapus, edit, hapus. Fungsi PHP, create file, kemudian yang terakhir itu ada edit fungsi. Nah, ini sudah ada file yang akan saya masukkan ke program agar dia terakses ke database, untuk mengakses database seperti itu. Nah, ini ada file edit fungsi, hapus fungsi, indeks, koneksi, tambah data, tambah fungsi, update data, update fungsi. Ini sebenarnya bisa dijadikan ke dalam satu halaman di indeks, tapi saya buat bisa agar lebih mengerti itu. Ini koneksi file untuk ke database. Nah, ini tinggal kita masukkan. Caranya kita klik kanan lalu klik edit. Di sini kita akan masukkan file editnya terlebih dahulu. Tinggal kita kopikan. Nah, di sini halaman yang akan dimasukkan ke program. Kita kopikan saja. Tadi kita kopikan. Dan setelah sudah kita pastekan, kita klik yang save change. Klik close, lalu lakukan hal yang sama untuk setiap filenya.
saya masukkan semuanya seperti program dari untuk setiap file. Kemudian kita kembali ke halaman home cPanels-nya. Nah, lalu karena di sini saya juga ingin membuat sebuah database tentang data obat, yaitu ini kita scroll ke bawah, kita pilih yang Tools Manage My Database. Kemudian ini kita buat database. Karena saya ingin membuat database tentang data obat, maka di sini saya buat tentang DB obat. Kemudian create database. Nah, ini tandanya berhasil. Kemudian kita klik go back. Kemudian, nah ini adalah database yang sudah dibuat. Kemudian kita membuat username. Di sini username-nya saya buat obat Seprina. Passwordnya saya buat setelah kita masukkan, kita buat usernya dan masukkan passwordnya, kita klik create user. Nah, ini tandanya dia berhasil. Kemudian kita klik go back. Kemudian kita pastikan ini add user to database. Kita pastikan user dan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Saya buat data obat Seprina ya. Kemudian database-nya saya buat DB obat. Nah, ini setelah kita simpan user ke database-nya, kita klik add. Nah, ini kita kopikan terlebih dahulu agar untuk mengakses ke database-nya kita tidak salah gitu. Itu password untuk masuk ke database. Ini kita kopikan. Kemudian kita klik yang all privilege. Nah, ini otomatis tersentang semua. Kemudian klik yang make change. Nah, ini sudah sukses. Kita kembali ke halaman home. Nah, kita sudah memasukkan query program, sudah membuat database-nya, kemudian kita buat query SQL database-nya dengan cara mengklik PHP My Admin. Nah, ini otomatis akan muncul database yang sudah kita buat di rumah web tadi, yang di hosting tadi. Tadi saya buat nama database-nya adalah DB obat. Ini kita klik di database-nya. Kemudian kita klik SQL query-nya. Nah, di sini saya ingin membuat dua tabel. Ada tabel fungsi dan juga ada tabel obat. Yang dimana untuk tabel fungsi ini dia ada fieldnya ID fungsi dan juga fungsi obat. Nah, kemudian ini untuk menambahkannya. Nah, di sini di tabel fungsi ini ada untuk menambahkan fungsi obatnya. Yang pertama itu ada untuk mengurangi demam, meredakan sakit kepala. Nah, jadi di fungsi obat ini nanti ada pilihannya gitu. Kemudian untuk yang tabel obat di sini fieldnya yaitu ada ID obat, kode obat, nama obat, harga obat, ID fungsi, fungsi obat. Nah, ID fungsi obat ini akan diambil di tabel fungsinya gitu. Nah, itu langsung saja kita kopikan, kita tempelkan di sini. Setelah kita pastekan di SQL-nya ini, kita pastikan tidak ada yang error. Setelah itu kita klik kirim. Nah, otomatis ini berhasil. Nah, lalu ini sudah selesai pembuatan database tentang data obatnya. Sudah kita masukkan juga tabel-tabel di dalam database-nya. Kita masukkan, sudah kita punya juga kode programnya. Nah, sekarang kita kembali ke file manager-nya. Kita ubah untuk setiap file ini dengan nama database-nya tadi. Karena di sini belum terdapat username, password, dan database-nya ini masih belum sesuai dengan database yang kita tunggu sebentar, kemudian kita klik edit. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita kopikan tadi, baik nama database, password, dan juga username-nya. Ini tadi tinggal kita kopikan aja. Nah, ini untuk usernya, tinggal kita kopikan saja. Kita kopikan, kemudian ini kita masukkan ini juga kita. Nah,
Jadi usernya itu namanya FTUW96, ini configuration-nya dengan nama website ringan. Dengan database-nya YB Obat, ini configuration-nya ya. Nah, kemudian ini edit ini fungsinya untuk mengecek apakah parameter ID ini ada di URL, kemudian apakah di data yang ditemukan, seperti itu. Nah, ini untuk mengedit data obat ini ya. Fungsinya untuk mengedit data obat. Ini sudah saya buat dengan CSS ya. Nah, jadi dengan sudah ada tampilan CSS-nya. Kemudian setelah sudah kita perbaiki, kita sesuaikan, kita klik Save Change. Kemudian klik Close. Lakukan hal yang sama untuk setiap filenya. Untuk edit fungsinya juga seperti itu. Oke. Nah, ini sudah, ini edit fungsinya untuk mengedit tabel fungsinya seperti itu. Kemudian kita klik Save Change. Setelah sukses kita close. Kemudian ini fungsinya juga. Ini untuk tabel fungsi ya. Tabel fungsinya kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat. Ini Save Change, Close. Ini hapus untuk menghapus data. Ini Save Change, kemudian Close. Nah, ini untuk mengkoneksikan gitu. Kenapa? Karena mengkoneksikan di ke database-nya gitu, biar terakses. Jadi perlu nggak database koneksi ke database-nya? Tentu tetap perlu walaupun sudah kita koneksikan ini gitu. Ini kan mengakseskan gitu fungsi. Nah, ini kan untuk menghapus fungsi ini kita koneksikan ke database-nya gitu. Kalau nggak kita koneksikan, dia di database-nya nggak akan muncul gitu. Kemudian ini sama, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. File ini harus sesuai. Ini kita sama ganti kita Save Change. Nah, ini yang file index ini dia memanggil dan menampilkan untuk setiap file. Di sini ada tambah data, ada fungsi obat, ada nah, di file index ini dia akan menampilkan halaman data obat ini seperti itu.
Kemudian untuk koneksi, nah ini koneksinya itu mengakses ke database-nya. Ini harus kita sesuaikan. Di setiap file ini sudah saya buat CSS-nya, jadi tidak perlu dibuat file CSS terpisah, itu nggak perlu, karena sudah saya masukkan di dalam file masing-masing file seperti itu. Nah ini sudah selesai. Pastikan untuk memasukkan ini sesuai dengan apa yang udah kita buat tadi agar dia terakses. Kalau nggak sesuai dia tidak akan terakses. Akan kita lihat nanti hasilnya apakah tidak. Nah, tadi kan ada file edit dan ada juga file update gitu. Fungsinya itu apa, sama atau tidak? Kalau untuk file yang edit, itu dia untuk mengedit di tabelnya gitu. Kalau untuk si update-nya ini, dia mengecek gitu, apakah datanya sudah dikirimkan atau belum gitu. Sini update ini untuk memperoleh data obatnya, seperti itu. Ini update data, untuk mengupdate data jadi ada edit, sama sih sebenarnya, edit fungsi dan update fungsi, hanya itu yang beda. Kalau update fungsi ya jadi si update ini dia memastikan apakah datanya ini sudah dikirimkan atau belum, sudah diisi atau belum, seperti itu. Kalau dia nah ini sudah yang terakhir. Nah, saya sudah sesuaikan untuk setiap file dengan database-nya. Ini kita sudah membuat subdomain baru, sudah memasukkan kode programnya, dan juga sudah membuat database-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat apakah database yang udah kita buat, CRUD untuk data obat ini, yang udah kita buat ini berhasil atau tidak, tinggal kita buat tab baru, kita masukkan di sini nama subdomain kita. Nama subdomain yang sudah dibuat tadi, dengan nama subdomainnya yaitu dataobat.ftu-nya kejora.mi.id. Langsung kita enterkan. Nah, ini adalah hasil dari kode program yang sudah disimpan di file manager ini, yang menampilkan CRUD tentang data obat. Di sini ada heading tentang data obat. Kemudian di sini ada file kode obat, ada nama obat, harga obat, fungsi obat, dan juga di sini ada tambah data. Dan di sini ada tampilan untuk menyimpan data obat yang telah ditambah. Kita coba tambahkan. Di sini saya masukkan kodenya. Kemudian saya buat di sini Sunmol. Harga obatnya saya buat 50.000. Nah, fungsi ini di sini untuk memilih fungsi gitu, memilih fungsi yang ingin kita tambahkan. Sunmol ini saya buat merah teman. Oke, lalu kita klik tambah data. Nah, ini akan terotomatis akan tersimpan di daftar obat ini, di tabel data obat ini. Nah, kemudian di sini ada kolom aksi yang menampilkan edit dan juga hapus. Kita coba klik edit. Fungsi edit ini untuk mengedit data obat. Ketika kita ingin mengedit kode obat
yang satu-satu ini kita coba edit menjadi 000 dengan nama obatnya Sunmol. Harga obatnya saya buat 100.000. Kemudian kita klik update data. Fungsi update data ini untuk menyimpan dan menampilkan data yang diedit. Nah, ini sudah terupdate. Kode obatnya dari 111 menjadi 000. Dan dari harga obatnya yang 50.000 menjadi 100.000. Kemudian kita coba klik hapus. Nah, ketika kita mengklik hapus, otomatis data obat yang kita buat tadi itu akan hilang, akan terhapus. Nah, jadi seperti itulah pembuatan subdomain baru, menyimpan kode program untuk membuat CRUD tentang data obat, kemudian membuat database-nya. Nah, hingga menampilkan hasil yang seperti ini. Nah, dengan menggunakan subdomain, aplikasi yang sudah kita buat bisa diakses secara online, bisa diakses oleh siapa saja, asalkan kita tahu subdomainnya seperti itu. Kalau dia di SAMPP, dia hanya bisa diakses ketika SAMPP-nya hidup, nggak bisa diakses oleh siapapun. Kalau menggunakan domain ini, subdomain ini, dia bisa terakses secara online seperti itu. Nah, jadi seperti itulah penjelasan bagaimana cara membuat subdomain baru dan juga membuat database serta CRUD tentang data obat. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.